Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Richie Indrajaya. Menjadi orang yang tahu diri dan rendah hati itu susah ya, sulit sekali. Apalagi seperti zaman sekarang ini, dua kualitas ini sulit sekali dicari ya dalam diri seseorang. Ada juga mereka memuji-muji sendiri bahwa mereka orang yang tahu diri, mereka orang yang rendah hati, tetapi begitu kita kenal dengan orang ini, itu hanyalah lip service. Mereka hanya memuji sendiri. Tapi bukannya tidak mungkin loh, di abad 21 ini kita menjadi orang yang tahu diri dan rendah hati. Ambil contoh aja, paling mudah itu dari kitab suci. Kita ambil contoh yaitu Yohanes Pembaptis, yang mana sebenarnya secara kemanusiaan masih ada hubungan darah dengan Tuhan Yesus ya, dengan Yesus Kristus. Yuk kita lihat kenapa sih Yohanes Pembaptis ini bisa menjadi role model yang baik sekali, orang yang tahu diri dan rendah hati. Saya ambil dari satu ayat, dari ayat Yohanes bab 3 ayat 30. Yohanes bab 3 ayat 30. Saya bacakan ini dalam versi bahasa Inggrisnya ya. He must become more important while I become less important. Jadinya secara terjemahannya, dia yaitu Yesus Kristus harus menjadi lebih besar dan saya menjadi lebih kecil. Kenapa sih dia mengatakan ini? Ya. Karena waktu itu orang-orang bingung bahwa dia membaptis banyak orang. Ya. Orang-orang bertanya, apakah Anda Mesias yang ditunggu? Dia bilang dia bukan. Elia bukan. Nabi yang pernah dulu itu bukan juga. Jadi tanya, siapa kamu? Ya, saya hanyalah pembuka jalan ya. Dia membaptis hanyalah sebagai bukti pertobatan. Tetapi yang datang setelah saya, yaitu Yesus Kristus, dia yang akan membaptis bukan dengan air tapi dengan roh dan api ya. Nah, jadinya dari ini kita sudah tahu bahwa orang ini adalah role model yang tahu diri dan rendah hati. Jadi kalau kita memiliki dua kualitas ini ya, tahu diri dan rendah hati, pasti disukai oleh Allah dan manusia ya. Tapi susahnya prakteknya itu memang banyak sekali gangguan, terutama gangguan si jahat, karena si jahat ini selalu menggoda ego kita agar kita selalu mau membesar-besarkan diri ya, sehingga akhirnya menjadi megalomania ya, sangat besar sekali egonya dan semuanya about me ya. Kita bisa menjadi orang yang tahu diri dan rendah hati kalau meminta pertolongan dari Roh Kudus ya. Ya, jadi kita kalau menjadi orang yang terkenal pun itu selalu lebih yang rendah diri dan tahu diri. Contoh ya, jadi banyak saya lihat ini dalam bikin-bikin spanduk, bikin-bikin brosur ya, yang sekarang udah bentuk dalam digital, undangan sama siapa, itu biasanya foto si yang pembawa acara ya dipasang besar-besar gitu ya, walaupun ini mengenai rohani, tapi foto yang lain-lainnya nggak ada, jadi foto yang besar. Dan ada satu orang pastor pernah bilang dengan saya, Richie, sebenarnya saya sangat risih kalau diundang untuk suatu seminar atau pengajaran dan lain-lainnya, dan ada spanduk besar dan foto saya dipasang besar-besar, ditulis nama saya besar-besar, ceritanya mengenai sharing kitab suci, pengajaran. Dia bilang kan yang besar itu Tuhan Yesus ya. Jadi makanya dia selalu minta dengan panitia hanya tulis nama saja ya, itu juga namanya tidak usah besar-besar, yang penting judul besar ya, ayat dari ayat mana, foto dia jangan dipasang ya. Jadi memang pastor ini saya cukup salut dan hormat bahwa dia tahu bahwa memang banyak sekali penggemar dari pastor ini, tapi dia tidak mau mempromosikan dirinya seperti aji mumpung ya,
saya mau lebih besar, karena yang besar adalah seperti Yohanes Pembaptis katakan, yang besar adalah Yesus, bukannya dia. Ya. Nah, padahal kalau kita mau melihat, Yohanes Pembaptis ini juga bisa sedikit menyombongkan diri, mempromosikan dirinya. Karena apa? Karena sejak kandungan dia itu sudah bertemu dengan Yesus dan Bunda Maria. Ya, bisa dibaca dari Lukas bab 1 ayat 41 sampai 42, yang mana Elizabeth katakan pas lagi Bunda Maria datang memanggil nama Elizabeth, dia langsung bilang, janin di dalam perutku bergejolak dengan sukacita, ya. Dan saat itu pun Bunda Maria memang sudah menerima berita dari malaikat Gabriel, dan juga sepertinya sudah hamil muda gitu ya. Jadinya dalam diri Bunda Maria itu sudah ada Yesus, ya, yang bentuk masih awal-awal, ya, kehamilan awal. Terus Yohanes Pembaptis ini juga diberkati Tuhan, ya, bisa dilihat dari Lukas bab 1 ayat 80. Dan ini yang luar biasa lagi, Yohanes Pembaptis, dia yang membaptis Yesus, ya, membaptis Yesus di Sungai Yordan, yaitu bisa lihat di Yohanes bab 1 ayat 31. Dan dia juga membuat nubuat sebagai pembuka jalan di Lukas bab 1 ayat 76. Jadi sebenarnya Allah, ya, mempunyai rencana juga bagi Yohanes Pembaptis. Jadi dia ini seseorang yang sangat diberi istimewa, tapi dia bukanlah Mesias, ya. Jadi kita mesti ingat bahwa dalam kehidupan, ya, kita mempunyai talenta, diberikan karunia, tapi jangan digunakan karunia ini, talenta ini, untuk menyombongkan diri. Tapi ini hanyalah pinjaman, dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Keempat, gimana respons Yohanes Pembaptis setelah dia tahu bahwa dia ini orang yang spesial? Dia tidak layak membuka tali kasut, ya. Di Yohanes bab 1 ayat 27. Saya sudah jelaskan apa arti membuka tali kasut. Ini bukan artinya dia rendah hati, bukan, tapi ada maksud lain. Bisa nonton di video mengenai membuka tali kasut, ya. Maksudnya Yohanes Pembaptis itu apa? Dia juga katakan dengan terus terang dia bukan Mesias, yaitu Yohanes bab 1 ayat 20. Dia hanya sebagai pembuka jalan untuk Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 23. Dan yang ini yang tadi di awal saya sebutkan, bahwa Tuhan harus semakin besar, aku semakin kecil. Ya, Yohanes bab 3 ayat 30. Jadi menjadi orang tahu diri dan rendah hati itu sebenarnya tidak sulit, asal kita mau minta pertolongan dari Roh Kudus, dan juga kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yuk kita belajar, ya, menjadi pelaku firman seperti Yohanes Pembaptis ini, ya, biar menjadi orang yang tahu diri dan rendah hati. Soal menjadi pelaku firman ini ditulis oleh Yakobus, ya, di dalam Yakobus bab 1 ayat 22, ya. Sebaiknya kita sudah mendengar firman Tuhan setiap hari dalam misa, dalam seminar-seminar, webinar, ya, atau dalam persekutuan doa. Sebaiknya kita juga menjadi pelaku firman, karena seperti Yohanes Pembaptis, dia melakukan firman Tuhan tersebut sebagai pelaku firman, sehingga akhirnya dia bisa menjadi orang yang tahu diri dan rendah hati. Karena kalau hanya sebatas teori, ya, itu hanyalah ada di otak. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, kita lakukan dengan perbuatan, lama-lama itu menjadi terbentuk dan menjadi karakter dan tabiat seseorang. Oke, baik, sampai di sini dulu sharing saya kali ini, dan semoga menjadi inspirasi dan rema bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Bye.